Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Enrique Felicia Inima. Di sini saya akan melakukan praktek skenario yang dimana saya mengidentifikasi masalah ini yang ada di sekitar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Nak. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya, Ibu. Tidak apa, Nak. Lagi pula, kan kemarin kamu telah memberitahu Ibu bahwa ingin melaksanakan bimbingan Zoom, kan? Jadi, bagaimana ya kabarnya, Cil? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana dengan sekolahnya? Alhamdulillah lancar, Bu. Oh iya, di sini ada yang bisa Ibu bantu. Sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling individual, kan, Nak? Belum, Bu. Baik, jadi di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian dari konseling individual. Jadi konseling individual ini merupakan bantuan yang diberikan konselor kepada seorang siswa dengan tujuan mengembangkan potensi siswa dan mampu mengatasi masalah sendiri dan dapat menyesuaikan diri secara positif. Baik, Bu. Saya paham. Oh iya, dan juga di sini ada asas-asas dalam konseling, di mana yang pertama kesukarelaan. Jadi kamu bergabung ke ruangan Zoom ini tanpa paksaan. Dan yang kedua, kerahasiaan yang artinya di sini kamu akan bertukar pikiran, cerita tentang masalah yang kamu tahu dan Ibu cukup tahu juga. Jadi itu penjelasan dari kerahasiaan. Terus yang ketiga ada asas keterbukaan, di mana artinya kamu harus terbuka, di mana maksudnya tidak menutup-nutupi cerita atau masalah, dan di antara ibu dan kamu sudah saling mengenal. Terus yang keempat, kenormatifan, di mana sebelum kita masuk ke asas kenormatifan ini, mungkin kamu bisa menyampaikan nih norma-norma dalam konseling individu. Baik, Bu. Jadi norma konseling individu itu yang menggunakan bahasa Indonesia, menjaga rahasia, terbuka, bertukar pendapat, dan menghargai pendapat ya, Bu? Iya, betul. Baik, sekarang silakan sampaikan apa yang menjadi masalahmu, Nak. Gini, Bu. Saya merasa saya sering emosi dan terkadang saya tidak bisa mengendalikan perasaan saya itu, Bu. Seperti itu ya. Lalu, Iya, Bu. Saya merasa dengan perilaku saya yang sering emosi, banyak merugikan diri saya, seperti saya dijauhin teman-teman saya, Bu. oke. Kalau boleh tahu, apa yang membuat dirimu itu sering merasa emosi? Saya emosi dalam hal yang jika keinginan saya tidak terpenuhi, maka saya bisa emosi, Bu. Tidak terpenuhi dalam hal apa kalau boleh Ibu tahu? Iya, Bu. Dulu saat saya masih kecil, saya sering dimanjakan di keluarga. Saya, Bu, jadi setiap keinginan saya harus selalu terpenuhi. Seperti saya ingin membeli mainan, jika ayah dan ibu saya tidak membeli mainan, buat saya akan merasa marah dan melempar barang yang ada di sekitar saya. Sehingga hal tersebut berkelanjutan hingga saat saya dewasa, Bu. Jika ayah saya dan ibu saya tidak menuruti keinginan saya, maka saya akan emosi dan saya pun mulai menyadari bahwa perilaku saya tidak baik, Bu, untuk membuat saya pun dijauhi teman-teman saya. Karena emosi yang saya tidak kontrol dalam terpenuhi keinginan saya. Baiklah, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Jadi sekarang yang kamu butuhkan dan inginkan adalah menghilangkan perasaan emosimu, benar? Iya, Bu, benar. Saya merasa sedih karena selalu sendirian dan teman-teman saya pun jadi enggan mengajak saya berbicara karena saya dianggap emosian, Bu. Jadi mereka takut dan juga di saat saya emosi, saya merasa naiknya tekanan darah tinggi, sakit kepala, dan kelelahan juga, Bu.
Sepertinya kamu merasa kecewa dalam dirimu ya, sehingga juga dampaknya kepada fisikmu sering merasa naiknya tekanan darah dan sakit kepala dan kelelahan ya. Iya, iya bisa dibilang seperti itu, Bu. Begini, Ibu paham betul perasaanmu. Mempunyai perasaan yang sering emosi emang tidak nyaman. Karena emosi itu emang ada pada diri manusia masing-masing. Hanya saja bagaimana cara kita dapat mengontrol perasaan emosi kita. Dan Ibu ada saran dan dapat dijadikan contoh. Jika kamu sering merasa emosi, cobalah kamu hilangkan situasi yang bisa membuat kamu merasakan emosi negatif. Sebagai contoh, jika kamu mudah kesal saat terburu-buru atau terjebak macet karena kamu dapat mengatur waktu untuk berangkat saat arus jalan sedang tidak terlalu macet. Dengan begitu, kamu dapat membangun dirimu dapat lebih baik dan bersabar. Iya, Bu, saya mengerti apa yang dimaksud. Tapi saya itu masih sangat sulit mengubah perasaan saya yang emosi dalam bergaul, Bu. Saya takutnya di saat saya berbicara baik dengan mereka, malah mereka merasa saya aneh, Bu. Baiklah, karena kamu merasa seperti kesulitan dengan hanya memikirkan atau membayangkan solusi permasalahanmu, di sini Ibu akan memainkan permainan peran, di mana teknik ini dapat membantu kamu untuk memahami dengan lebih mudah bagaimana untuk dapat bertingkah laku dengan tepat dalam bergaul dengan teman-temanmu juga dan upaya menghilangkan perasaan emosimu. Pemeran tingkah laku ini dapat diperankan oleh saya sendiri atau kamu ingin salah satu seseorang temanmu di kelas untuk bermain bersama kita. Saya akan memerankannya sendiri, Bu. Saya ingin merasakan sendiri bagaimana memainkan peran nantinya. Tapi saya malu, Bu. Tidak apa-apa, Nak. Bagaimana kalau kita bermain peran di hari besok? Baik, Bu, saya akan mengumpulkan pemeran terlebih dahulu. Baiklah, kalau begitu kita laksanakan teknik ini besok saja. Dan sekali lagi Ibu tekankan, gunanya teknik di sini adalah mampu memahami dan mengambil pelajaran untuk mencontoh setiap perilaku yang positif yang ditujukan oleh Ibu sebagai model nantinya ya. Iya, Bu, saya mengerti. Baiklah, kalau begitu untuk sementara waktu, ini dari pembicaraan kita, Ibu dapat simpulkan bahwa kita telah membahas masalah kamu, yaitu kamu merasa emosi dan merasa dampaknya itu terhadap lingkungan pertemananmu. Sehingga hal tersebut membuat dirimu itu kadang merasa sering tekanan dan sakit kepala dan kelelahan. Baiklah, karena pertemuan kita akan dilanjutkan besok, Ibu akan akhiri pertemuan pada hari ini. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Besok saya akan menemui Bu. Baiklah, Bu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Iya, Nak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana perasaanmu sekarang? Masih agak sedikit canggung sih, Bu. Oh, jadi apakah kamu siap melaksanakan permainan peran hari ini? Insya Allah siap, Bu. Baiklah, kalau begitu langsung kita mulai saja ya. Baik, Bu. Oh iya, sebelumnya di sini saya akan berperan sebagai temanmu ya. Baik, Bu. Baik, kita mulai ya permainan perannya. Halo Kiel, lagi beli makanan apa?
Iya, no, aku lagi cari makanan yang biasa aku makan di sini, tapi kok cepat banget habis ya? Oh gitu. Kenapa nggak makan yang ada aja dulu? Oh iya, aku juga ini lagi lihat menu yang lain juga nih. Emang kalau boleh tahu kamu suka makanan apa? Kalau aku sih sukanya bakso, makanan bakso. Wow, itu juga kesukaan aku loh. Bagaimana nanti kita ajak teman-teman yang lainnya untuk makan bakso di saat kita pulang sekolah. Mereka juga suka makan bakso loh. Mau sih, tapi kan tidak takut jika aku sering merasa emosi terhadap kalian. Aku malu untuk dapat bergaul dengan kalian. Ya gimana lagi, itu kan emang sifatnya kamu. Dan kami juga berharap kamu dapat berubah jadi lebih baik. Dan kita kan teman, tidak seharusnya kami menjauhi kamu karena hanya sifatmu yang tidak baik. Kami yakin kamu pasti punya sisi yang lebih baik juga. Benarkah? Terima kasih banyak telah mempercayai aku untuk dapat bergaul kembali dengan kalian semua. Baik, mungkin ini permainan perannya sudah berakhir. Jadi, Kiel, apa yang bisa kamu amati dan pahami dan simpulkan dari contoh adegan tadi? Hmm, Ternyata sebenarnya tidak begitu menakutkan bagi saya, Bu, bahwa penting sekali dalam mengontrol emosi saya di saat saya menginginkan sesuatu. Dan saya memilih untuk bersabar dan tidak tersulut emosi duluan. Adalah hal yang baik untuk saya dan juga mungkin sebenarnya teman-teman saya pun mereka juga mengharapkan saya berubah lebih baik lagi dan untuk bersama mereka seperti tadi. Iya, dan sebenarnya kita tidak akan tahu nih apa yang akan terjadi kalau kita tidak mencobanya terlebih dahulu. Banyak hal-hal yang positif dan menyenangkan yang bisa kamu dapatkan, Kiel. Iya, Bu. Dan bagaimana perasaanmu tadi saat kita bermain tadi? Saya agak takut sebelumnya, Bu, mulainya. Tapi setelah saya coba tidak seburuk apa yang saya pikirkan sih. Ya, dengan kata lain, perasaan takutmu agar tidak emosi lagi, benarkah? Iya, Bu, setelah saya mencoba menghilangkan perasaan emosi saya dapat sabar dalam menginginkan sesuatu yang saya mau. Baik. Sekarang yang perlu kamu lakukan, coba kamu terapkan tingkah laku tadi dengan teman-temanmu serta keluargamu juga ya. Iya, Bu, saya akan berusaha untuk mencobanya, Bu. Baiklah, sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita, dapat Ibu kemukakan bahwa Kiel ini mempunyai masalah, yaitu masalah yang sering emosi, karena perasaan yang tidak sabaran dalam bergaul dengan teman ataupun dengan di lingkungan di rumah. Setelah kita melakukan permainan peran tadi, di sini Kiel akan bertingkah laku yang baru terhadap teman-teman dan di lingkungan keluarganya juga, serta masyarakat yang ada di sekitar, agar juga hal tersebut dapat membantu Kiel dalam menghilangkan perasaan emosi yang berlebihan dan itu pun baik terhadap kesehatan Kiel. Jadi, Ibu rasa cukup kesimpulan yang Ibu telah berikan tadi. Jadi Ibu rasa hari ini cukup pertemuan kita sampai di sini dulu. Ibu tunggu perkembangannya dari kamu. Terima kasih, Bu, atas bantuannya. Saya akan segera memberi kabar pada Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jika ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan menemui Ibu lagi. Baik, Bu. Saya pergi dulu. Assalamualaikum, Bu. Ya,